Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan materi kita. Senang banget rasanya bisa bareng kalian lagi hari ini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Gini, kalau kita dengar kata pendidikan Pancasila atau budaya nasional, jujur aja deh, pasti yang kebayang langsung buku cetak tebel atau ngapal buat ujian besok kan. Nah, hari ini kita bakal ubah cara pandang itu. Kita nggak bakal ngebahas budaya sebagai tugas sekolah yang membosankan. Sama sekali nggak. Kita bakal ngeliat budaya ini sebagai identitas yang beneran hidup, bernapas, dan sebetulnya sepenuhnya ada di tangan kalian sendiri. Ini tuh ibarat efek riak air. Perjalanan seru yang mulanya dari ruang keluarga kita, terus nyebar ke sekolah, meluas ke daerah, sampai akhirnya, wow, bergema di panggung dunia. Yuk kita bahas. Coba deh ingat-ingat lagi, siapa nih di antara kalian yang dulu suka senyum-senyum sendiri kalau main gobak sodor di lapangan? Atau mungkin beradu jago main bola bekel dan congklak bareng temen sampai lupa waktu? Atau barangkali ada yang pernah nyanyiin lirik temban tradisional kayak macapat gitu? Asik banget kan? Tapi tahu nggak sih, hal-hal itu bukan cuma sekedar permainan buat ngisi waktu luang atau nostalgia masa kecil aja. Fakta menariknya, permainan dan lagu-lagu inilah yang jadi fondasi utama obrolan kita hari ini. Mereka itu wujud nyata dari kebudayaan yang udah nemenin kita dari kecil dan tanpa kita sadari, udah nanamin nilai-nilai keren ke dalam diri kita. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita bedah dulu nih konsep dasarnya. Sebenarnya dari mana sih datangnya kata kebudayaan itu? Kalau dari akar bahasanya, kata ini asalnya dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Ini adalah bentuk jamak dari kata budi, yang artinya berkaitan dengan akal budi manusia. Jadi, poin pentingnya di sini, budaya itu bukan sesuatu yang tiba-tiba turun dari langit gitu aja. Budaya adalah hasil karya luar biasa dari akal budi manusia. Sesuatu yang dikerjakan bareng-bareng, disempurnakan, dan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Benar-benar karya agung dari kecerdasan leluhur kita kan? Buat ngegambarin seberapa personalnya budaya itu, bayangin deh sebuah kalung pusaka. Kalung berharga yang dikasih langsung sama ibu kalian. Pertanyaannya, kenapa kalian mau ngejagain kalung itu mati-matian? Pasti bukan cuma karena harganya yang mahal kan? Tapi karena ada kenangan, ada rasa sayang, dan makna mendalam yang nempel di kalung tersebut. Nah, budaya itu persis kayak gitu. Dia sangat rapuh. Kalau kita cuma naruh kalung itu di pojok lemari, dibiarin berdebu, atau kalau kita nggak secara aktif mempraktekkan dan ngelindungin budaya kita, bentuk fisiknya mungkin masih ada, tapi maknanya bisa hilang selamanya. Dan kalau kita cuek sama budaya, itu sama aja kita kehilangan cerita-cerita paling berharga tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Bagian 1, mulai dari keluarga. Nah, efek riak kita ini benar-benar dimulai dari tingkat yang paling mikro. Titik nol tempat identitas kita dibentuk, yaitu keluarga. Coba saya tanya nih, ini lumayan menantang sih. Kalian pasti tahu dong asal daerah ayah dan ibu kalian. Tapi, apakah kalian beneran tahu kearifan lokal mereka? Misalnya nih, kalau ayah kalian orang Makassar, kalian bisa nggak ngomong bahasa Bugis? Atau kalau ibu dari Yogyakarta, terbiasa nggak ngobrol pakai bahasa Jawa di rumah? Kalau jawabannya belum, nggak usah panik, santai aja. Tapi anggap aja ini alarm buat kita mulai bertindak. Coba deh, mulai tanya-tanya ke orang tua soal tradisi asal-usul mereka. Itu tuh langkah pertama yang paling penting, biar warisan ini nggak putus gitu aja di generasi kita. Ada satu inisiatif yang menurut saya brilian banget nih, namanya Festival Tunas Bahasa Ibu. Kenapa ini penting? Karena membiasakan pakai bahasa daerah sebagai bahasa ibu di rumah, itu sebenarnya adalah garis pertahanan pertama dan paling kuat untuk menjaga kekayaan nasional kita. Bayangin, waktu seorang anak ngomong pakai bahasa leluhurnya di meja makan, atau pas lagi bercanda sama kakak adiknya, mereka tuh lagi menghidupkan kembali sejarah dan nilai lokal yang usianya udah ribuan tahun. Keluarga mungkin cuma unit terkecil di masyarakat, tapi perannya, wah, juara banget sebagai inkubator pelestarian budaya kita. Bagian 2, budaya di sekolah. Habis dari keluarga, riak budaya ini nyebar lebih luas lagi ke tempat bertemunya macam-macam latar belakang tadi. Yap, betul banget, sekolah. Pas kita di sekolah, kita kan pasti ketemu teman-teman dari berbagai daerah ya. Ada yang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai Sulawesi. Beda-beda banget kan? Perbedaan ini sebenarnya bisa aja bikin kita berjarak, kalau kita nggak mau saling memahami. Tapi bayangin deh acara-acara kayak Olimpiade Humaniora Nusantara, di mana sekolah-sekolah bikin kegiatan berskala nasional, terus para siswa bebas nunjukin budaya daerahnya masing-masing. Mulai dari opera, lintas budaya, sampai festival kuliner daerah. Seru banget kan? Acara-acara kayak gini nih yang bisa ngubah perbedaan jadi kekuatan pemersatu. Ini benar-benar ngehidupin sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Sekolah tuh jadi semacam taman bermain yang merayakan kebinekaan secara nyata. Bagian 3, menjaga tradisi lokal tetap hidup. Oke, sekarang kita zoom out sedikit ke tingkat daerah. Nah, di titik inilah kita bakal ngadepin realitas dan tantangan nyata soal gimana bikin tradisi tetap bernapas.
Gini ya, kita harus melek sama satu peringatan penting. Ada ancaman yang beneran nyata di luar sana. Sayangnya, nggak semua kearifan lokal itu berhasil bertahan loh. Banyak banget budaya dan kesenian lokal yang pelan-pelan mulai pudar di berbagai daerah di Indonesia. Kenapa bisa gitu? Ya, seringkali karena generasi mudanya, mungkin termasuk kita-kita ini, mulai kehilangan minat sama seni musik atau tradisi masa lalu. Kalau kita nggak sengaja luangin waktu buat kenal dan ikut melestarikannya, identitas daerah yang indah dan penuh makna luhur ini bisa-bisa cuma sisa nama doang, alias punah. Sayang banget kan? Terus, solusinya apa dong? Nah, rahasianya itu ada di adaptasi atau bahasa kerennya akomodasi budaya. Coba perhatiin betapa kerennya inisiatif-inisiatif pelestarian ini. Misalnya ada kesenian Gambang Semarang yang isinya tuh paket komplit, ada musik, vokal, tarian, sampai lawak. Biar nggak ketinggalan zaman, kesenian ini terus dimodernisasi lewat pelatihan yang intensif. Terus ada juga nih seni pertunjukan terbang gede dari Serang, Banten yang umurnya udah ada dari abad ke-16. Kesenian ini nggak stuck di masa lalu aja. Mereka berani ngakomodasi budaya kekinian dengan masukin unsur seni marawis dan bahkan pakai alat musik modern kayak snare drum atau bass drum. Pokoknya para pegiat seni ini ngasih sentuhan kontemporer buat narik perhatian anak muda. Tapi ini yang paling penting, tanpa ngilangin sedikit pun substansi filosofis dan ruh asli dari kesenian tersebut. Luar biasa bukan? Bagian 4. Identitas pemersatu bangsa. Nah, sampailah kita di RIAK yang paling besar alias tingkat nasional. Di sini kita bakal lihat gimana peran negara hadir buat mastiin fondasi budaya dari rumah dan sekolah tadi gak gampang ambruk. Undang-undang dasar kita itu bukan sekedar tumpukan kertas hukum yang kaku loh. Kutipan dari pasal 32 UUD 1945 ini adalah janji konstitusional yang benar-benar memberdayakan kita semua. Poin krusialnya adalah negara terikat secara hukum, diwajibkan oleh konstitusi kita sendiri buat menjamin hak kalian untuk merawat warisan budaya. Jadi, kalian itu dilindungi penuh buat ngekspresiin, merayakan dan mengembangkan budaya leluhur meski di tengah arus modernisasi dunia. Keren kan? Sebagai wujud nyapa dari amanat konstitusi tadi, pemerintah ngesahin Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Undang-undang ini tuh kayak cetak biru buat identitas nasional kita. Di dalamnya ada 10 objek pemajuan kebudayaan, mulai dari tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, sampai permainan dan olahraga tradisional yang udah kita bahas di awal tadi. Intinya, lewat aturan ini, negara mau mastiin kalau bangsa kita ini nggak cuma disuruh jagain biar budayanya nggak mati, tapi juga diajak buat secara proaktif memajukannya ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, ngomongin soal memajukan budaya, artinya pikiran kita nggak boleh cuma terpaku nengok ke masa lalu aja. Yuk, kita geser sedikit cara pandang kita. Pelestarian budaya yang sesungguhnya itu adalah tentang gimana kita memproyeksikannya ke depan. Tentang gimana kita ngambil nilai-nilai luar biasa dari desa-desa kita, dari ruang keluarga kita, dan dengan penuh rasa bangga, kita pamerin identitas unik itu ke seluruh penjuru panggung internasional. Dan kalau ngomongin panggung internasional, ini bawa kita ke salah satu kebanggaan terbesar Indonesia, batik. Pada tahun 2009 lalu, UNESCO resmi ngakuin batik sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Tapi coba deh kita perhatiin lebih dalam, yang bikin takjub itu, fungsi dari batik itu sendiri, ini bukan cuma soal selembar kain cantik buat kekondangan, batik itu nemenin perjalanan hidup orang Indonesia dari baru lahir sampai akhir hayat. Dipakai buat selendang gendong bayi, sampai jadi baju resmi para diplomat kita di luar negeri. Setiap goresan cantiknya, mau itu motif dari Jawa, Sumatera, atau daerah lainnya, selalu punya makna filosofis yang dalam banget. Misalnya nih, motif Wahyu Tumurun, yang jadi simbol kemuliaan dan perbuatan baik yang diharapin bakal terus harum selamanya. Bener-bener, batik ini alat pemersatu bangsa yang sukses diakui dunia. Lanjut ke mahakarya warisan dunia kita yang lain. Pasti udah nggak asing lagi kan sama tari Saman dari Gayo, Aceh Tengah? Ini juga udah dikukuhkan sama UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2011. Apa yang bikin merinding dari tari Saman ini? Bukan cuma karena gerakan fisiknya yang super cepat dan kompak itu. Tapi setiap gerakan yang benar-benar tersinkronisasi, ditambah lirik lagu yang mengiringinya, adalah cerminan langsung dari nilai-nilai religius dan kepahlawanan masyarakat setempat. Dunia boleh aja kagum sama ritmenya yang luar biasa, tapi kita yang paham, tahu persis jiwa dan pesan mendalam di baliknya. Semua hal yang udah kita obrolin ini ngebentuk satu kesimpulan yang indah banget. Pas kalian ngelihat seni pertunjukan randai dari Minangkabau yang kaya akan etika hidup, atau tradisi Nataki suku Dayak yang ngajarin pelestarian alam, sebenarnya kita lagi ngelihat potongan-potongan puzzle dari mozaik Nusantara kita. Semua praktik daerah yang beda-beda ini ngelebur dengan sangat harmonis jadi satu karakter nasional yang kuat. Bangsa yang religius, cinta alam, menjunjung nilai kemanusiaan, dan pastinya sangat toleran. Inilah resep rahasia yang bikin kita beda dari bangsa lainnya. Inilah jati diri kita, Indonesia Raya.
Nggak kerasa kita udah sampai di akhir perjalanan efek riak budaya kita hari ini. Tapi sebelum kita udahan, ada satu pertanyaan titipan buat kalian renungin. Kalau suatu saat nanti masyarakat kita mulai rajin pakai batik, narik-narik tarian tradisional, atau mainin musik daerah, tapi mereka sepenuhnya lupa atau bahkan ninggalin makna filosofis di baliknya. Kira-kira, apakah hal itu bakal mengubah identitas pribadi kita, sosial kita, dan bangsa kita? Coba ingat lagi perumpamaan kalung pusaka dari ibu tadi. Budaya itu pusaka berharga milik kalian. Jadi teruslah penasaran, terus pelajari, dan jadilah penjaga garda terdepan buat warisan budaya kalian sendiri ya. Terima kasih banyak udah seru-seruan bareng di ulasan materi kali ini. Sampai ketemu lagi.